Rasil TV untuk Islam yang satu. Radio Silaturahim dan Rasil TV untuk Islam yang satu, untuk Indonesia bersatu. Alhamdulillah, ikhwan akhwat fillah rahimakumullah, masih bersama kami di malam hari ini Mimbar Rasil bersama Ustadz Abdi Kurnia dengan tema hati-hati dalam membid'ahkan. Dan alhamdulillah sudah ada juga beberapa pertanyaan yang masuk kembali di sini, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya, sah atau tidak kalau sholat subuh imamnya pakai doa kunut tapi makmumnya tidak pakai doa kunut? Mohon penjelasan, Ustaz. Terima kasih. Dari Bapak Nurdin di Magelang, Jawa Tengah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Nurdi ya, Bapak Nurdin yang dimuliakan Allah. Di dalam sholat berjamaah kita mengikuti kaidah yang ditetapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, Innama ju'ilal imamu liyu'tamma. Sesungguhnya imam itu hanya dijadikan untuk diikuti. Fa idza kabbara kabbiru, apabila imam bertakbir, takbirlah. Wa idza raka'a irka'u, apabila imam ruku' maka rukuklah, dan seterusnya. Maka ini kemudian bisa kita pahami dalam nalar selanjutnya adalah kalau imam membaca kunut maka ikutlah membaca kunut. Karena mengikuti kaidah di awal tadi, innama ju'ilal imamu liyu'tamma. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Maka ketika seorang makmum dia tidak mengikuti imamnya, ya, makmum dia tidak ikut kepada imamnya, bisa dikatakan dia meskipun sholatnya itu sah, tetapi gugur pahala jamaahnya. Gugur pahala jamaahnya. Ya, jadi dia tidak mendapatkan pahala sholat berjamaah meskipun dia sah sholatnya. Karena yang membatalkan sholat itu kan berbicara, kemudian batal wudhunya itu membatalkan sholat gitu. Tetapi kalau dia tidak mengikuti imam, maka dia gugur pahala jamaahnya, dianggap dia sholat munfarid, sholat sendirian. Dan ini dari sisi etik juga tidak bagus, ya kan? Karena mengajarkan ketidaktaatan. Bagaimana kita misalnya ketika sholat di Masjidil Haram yang imam sholat subuhnya itu tidak membaca kunut, kita pun ikut tidak membaca kunut. Karena kaidah tadi, innama ju'ilal imamu liyu'tamma, imam itu dipilih untuk diikuti. Itulah kaidah yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rini di Bogor. Mau bertanya, banyak orang yang mengerjakan sholat sunnah namun lalai dengan sholat wajib. Contohnya, ada banyak muslimah yang mengerjakan sholat nisfu Sa'ban, sholat nisfu Sa'bannya di masjid, tapi kesehariannya tidak menutup aurat. Pulang sholat nisfu Sa'ban tetap juga membuka aurat. Bagaimana menyikapi hal ini secara bijak, Ustaz? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dua hal yang berbeda antara menutup hijab, itu kan, antara berhijab dan dia melaksanakan sholat sunnah. Ya, keduanya ini tidak saling mempengaruhi. Artinya, keengganan yang bersangkutan untuk menutup hijab, keengganan yang bersangkutan untuk menutup hijab, ya, keengganan yang bersangkutan untuk menutup hijab itu tidak menggugurkan sholat sunnah, pahala sunnah yang dia lakukan, tidak menggugurkan. Itu masalah yang lain. Jangan kemudian dikait-kaitkan antara dia tidak memakai hijab dengan masalah sholatnya. Jangan dikaitkan ke situ. Justru kita doakan semoga amalan nafilah, amalan tambahan yang dia lakukan itu dapat membimbingnya untuk mendapatkan hidayah. Gitu kan? Mendorong dia untuk bisa mendapatkan atau memahami hidayah. Kita tidak bisa menghukumi orang ini misalnya, wah amalan sholat sunnah kamu nggak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena kamu tidak pakai hijab sehari-hari. Kita tidak punya kewenangan untuk itu. Tapi kita cuma bisa menyayangkan, sayang ya, mestinya ketaatanmu di dalam ibadah sunnah itu juga bisa melahirkan ketaatanmu di bidang yang lain, kan begitu. Ya, karena itu sikap yang bijak adalah mendoakan yang bersangkutan supaya yang bersangkutan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kaidah di dalam surat An-Nisa, Allah mengatakan, "Fala tuzakku anfusakum balillahu yuzakki may yasha." Ya. Janganlah kamu merasa dirimu itu suci,
tetapi Allah lah yang mensucikan siapa saja yang Allah kehendaki. Ya, kita nggak boleh misalnya mengatakan saya ini soleh, saya suci gitu kan, saya mengamalkan syariah gitu kan, kamu tidak, jangan. Fala tuzakku anfusakum balillahu yuzakki may yasha. Allah yang akan mensucikan setiap orang yang Allah kehendaki, kan begitu. Ya, wallahu a'lam bishawab wa ilaihi turja'ul umur. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya ini ada pertanyaan yang datangnya juga dari nomor 0464. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Adakah usaha untuk menyatukan umat khususnya di Indonesia? Misalkan MUI misalnya mengadakan pertemuan seluruh umat Islam dari segala aliran, organisasi diundang berusaha melakukan persatuan, memperkecil perbedaan. Mohon penjelasannya. Apakah sudah melakukan tahapan-tahapan itu, Ustaz? Upaya itu sudah dilakukan. Ya, bahkan mungkin sebelum kita yang bertanya pun lahir, itu sudah dilakukan. Pada tahun 1933 misalnya pernah ada konferensi khilafah gitu kan, di antara umat Islam, di antara partai-partai Islam dan organisasi-organisasi Islam pada saat itu. Kemudian juga ada pada masa Jepang itu ada namanya Majelis Islam A'la Indonesia, Majelis Islam Tinggi Indonesia, ya, MIAI, yang kemudian pecah menjadi Masumi dan sebagainya. Nah, jadi usaha-usaha itu sudah dilakukan jauh sebelum Indonesia ini merdeka untuk mempertemukan umat Islam ke dalam satu barisan. Tetapi yang menjadi persoalan adalah ketika umat Islam berhadapan dengan kekuasaan. Ini fitnah yang dialami oleh umat Islam. Fitnahnya di situ. Bukan berarti kemudian umat Islam tidak boleh berkuasa, bukan. Tetapi bagaimana kita bisa dengan secara cerdas menyikapi fitnah itu. Jangan sampai kemudian kekuasaan itu menjadi tujuan. Ini yang kita sayangkan pada umat Islam saat ini. Usaha-usaha itu sudah dilakukan. Tetapi apa artinya usaha jika ini tidak didorong, tidak didukung oleh intention, tidak didukung oleh niatan masing-masing. Begitu. Nah, karena itu yang perlu sekarang harus dibangun adalah bagaimana membangun ruhani, ruhiyah umat. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Rasulullah mengatakan wala yanzi'annallahu min qulubi aduwikum al-mahabata ilaikum. Allah akan cabut rasa takut dari hati musuh-musuh kalian kepada kalian. Wala yaqdhifannallahu fi qulubikumul wahan, dan Allah campakkan ke dalam hati kalian semua itu penyakit wahan. Apa itu? Hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Itulah problem yang menyebabkan umat Islam sulit dipertemukan. Ketika bicara tentang hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia yang berlebihan, ini yang kita khawatirkan dari umat ini. Nah, karena itu solusinya bagaimana? Membangun muwasalah, membangun ketersambungan, keterikatan antara satu umat Islam dengan umat yang lain. Marilah sekarang begini, oke, kita memang ada perbedaan dalam cara pandang fikih. NU, Muhammadiyah, Persis, Perti, dan ormas-ormas Islam lainnya memang punya cara pandang yang berbeda di dalam memahami fikih. Tetapi kita harus ingat bahwa perbedaan di dalam memahami fikih itu bukanlah esensi, bukanlah hakikat beragama, bukan. Beragama itu apa? Amanu wa amilus solihat. Beriman dan beramal soleh. Walaupun misalnya mazhab kita berbeda, saya Syafi'i, Mas Arifin itu Hambali misalnya, tetapi ini jangan sampai menghalangi saya untuk membantu kesulitan Mas Arifin. Ya kan? Yang terjadi di Indonesia itu perbedaan pendapat itu memutus semuanya, sehingga selalu yang namanya perbedaan itu dijadikan sebagai alasan untuk membenci, padahal perbedaan itu bukanlah alasan untuk membangun kebencian. Justru perbedaan itu adalah sarana bagi kita untuk saling mendewasakan, bahwa ada yang berbeda, ada cara pandang yang harus kita hormati dan kita hargai. Inilah yang dikatakan di dalam surat Fussilat, wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin azim. Satu syarat yang pertama, illa alladziina sabaru. Yang demikian itu enggak bakal Allah kasih kecuali kepada orang-orang yang sabar. Ini poinnya. Subhanallah, Ustaz.
bahwa perbedaan itu bisa kita terima dan persatuan itu bisa kita gapai manakala kita membesarkan sikap sabar kita. Wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin 'adzim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Baik, jazakumullah khair Ustaz Wa atas iyyakum. penjelasan di malam hari. Subhanallah. Demikianlah ikhwan akhwat rahimakumullah mimbar hasil di malam hari ini yang telah dijelaskan oleh Ustadz kita yakni dan guru kita di malam hari ini yakni Ustadz Abdi Kurnia terkait dengan hati-hati dalam membid'ahkan. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya dan makin mengeratkan persatuan sesama kaum muslimin khususnya di Indonesia dan juga dimanapun berada. Dan juga kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada ikhwan dan akhwat yang SMS-nya belum terbaca di malam hari ini. Saya Muhammad Arifin dan juga ada Obi dan juga ada Kang Jawir Julfikar di balik operator dan ada Cindy Atep dan juga kami ucapkan kerabat kerja kami yang ada di Sukabumi, Batam, Pontianak, Semarang dan juga Banyuwangi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi عزيز سبحانك